Sorotan publik terhadap konflik Denada dan Ressa kembali memanas setelah sebuah pertanyaan dari Irfan Hakim memicu emosi netizen yang budiman. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @warnamu.com menilai arah pertanyaan yang dilontarkan Irfan Hakim dalam perbincangan bersama Hotman Paris justru melenceng dari substansi masalah. Alih-alih menyoroti alasan mengapa pengakuan anak baru muncul saat Ressa dewasa, netizen yang budiman tersebut mempertanyakan mengapa kebenaran itu disembunyikan selama puluhan tahun dan baru mencuat setelah menjadi polemik nasional. Kekecewaan semakin dalam karena Denada dinilai tetap tampil di media tanpa menunjukkan refleksi mendalam atas tanggung jawab moralnya. Netizen yang berbakti itu menilai, jika sejak awal Denada bersuara dan menjelaskan duduk perkara, spekulasi liar tidak akan sebesar sekarang. Ia juga menyoroti ironi ketika nilai agama kerap dibicarakan, namun empati terhadap anak dan pihak yang merawatnya justru absen. Reaksi emosional ini mencerminkan keresahan publik yang merasa media dan figur publik gagal menyentuh inti persoalan, yakni kejujuran, penyesalan, dan keberanian bertanggung jawab. Pentingnya pakai baju yang adem-adem biar hati itu tetap adem. Kayak dari tadi aku ngeliatin scroll TikTok ada Irfan Hakim yang nanya ke Pak Hotman Paris, kenapa ini baru munculnya pas udah gede, kan udah bukan anak-anak lagi. Terus ada lagi pertanyaan, kan dari pihak sana Denada maksudnya ya belum bikin statement, seharusnya bla 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 bla. Emosi banget deh, emosi. Hati ini panas, hati ini benar-benar panas. Untungnya aku pakai baju yang adem. Seharusnya yang kamu tanya itu ke temen kamu tuh, kenapa selama ini disembunyikan, kenapa selama ini tidak diakui, kenapa kasus ini harus sampai terblow up, kenapa cuma masalah mobil aja ditagi-tagi sampai itu debt collector, dan kenapa kamu masih muncul berani di TV gitu loh, kenapa kamu tidak merenung aja, kenapa kamu tidak minta maaf? Seharusnya kan bertanya itu, atau kenapa kamu tidak bersuara? Kalau kamunya tidak bersuara ya orang bakalan berspekulasi seperti yang dikatakan Ressa, karena runtutannya, kejadiannya emang benar. Seharusnya itu yang ditanya, katanya kamu ngerti agama ya. Coba ada empatinya sedikit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sepakat banget sama statement Irfan Hakim soal kasus Denada, kenapa anaknya Ressa baru speak up sekarang, kan hitungannya sudah bukan anak-anak lagi, itu kata Irfan Hakim. Dan saya sepakat banget, harusnya Ressa sudah speak up saat 10 hari ketika ia ditawar-tawarin. Ini teman-temannya Denada kenapa sih pada ikut campur? Jangan karena mentang-mentang lu temen baiknya Denada, lu tuh nggak bisa semena-mena ya sama anak orang gitu. Katanya itu si Ressa diteror secara psikis, seolah-olah kayak si Ressa yang salah. Mata lu buta apa gimana sih? Si Ressa itu cuma pengen memperjuangkan haknya dia sebagai anak, pengen diakuin doang, kagak tiba-tiba minta duit 1 triliun, kagak. Temen-temennya Denada ini kan udah pada punya anak nih, ya kan, kata gue lu pada mikir dah gitu. Kalau misal lu di posisi si Ressa tuh gimana gitu, jangan pada kayak sosokan gila dah gitu. Yang satu bilang katanya itu kan udah bukan anak-anak lagi, terusnya klarifikasi lah, kok jadi lu yang repot? Kok jadi lu yang heboh? Emaknya aja diem aja belum berkomentar apa-apa. Terus ada lagi di teror katanya tuh sama siapa tuh? Nenek-nenek tuh. Atau kepada istighfar loh. Ya pada gila, entah kena batunya aja loh. Orang anak lagi memperjuangkan haknya dia sebagai anak, malahan digituin. Ih. Lucu juga pertanyaan sekelas Irfan Hakim ini, pertanyaan ece-ece ya, pertanyaan yang nggak dipikirin ya. Kenapa? Karena dia ini asal ngucap aja nih kayaknya kayak kentut, ya kan? Coba bayangkan guys, dia bilang anak ini harusnya menuntut sewaktu masih kecil. Bagaimana caranya seorang anak kecil menuntut orang tua? Apalagi yang menyimpan atau menyebabkan
adanya rahasia ini, itu kan neneknya ya, untuk menjaga nama baik neneknya mungkin dulu. Jadi anaknya bunting, neneknya ini bertindak menutupi aib ya. Akhirnya disembunyikanlah itu bangkai. Ibaratnya rahasia itu ditutup-tutupin sampai si nenek ini meninggal. Setelah si nenek ini meninggal, barulah terkuak rahasia ini. Kan neneknya baru meninggal ya. Jadi nggak ada pertanyaan harusnya kenapa baru sekarang. Ya karena neneknya masih hidup kemarin-kemarin itu yang menyebabkan rahasia ini ada. Kalau mungkin nenek ini meninggal 20 tahun lalu, ya mungkin rahasia itu udah lama terbongkar. Cuma jangan salahkan anak ini Jadi Irfan Hakim ini harusnya tahu, anak ini punya hak mempertanyakan identitasnya sekarang. Anak ini mempertanyakan kejelasan siapa ibu saya gitu. Ini punya jiwa yang menempatkan sedikit empatinya, rasa simpati, empati, atau seorang anak yang di orang tuanya, harusnya dia nggak perlu mempertanyakan hal itu. Reza ini punya hak menanyakan siapa ibunya, bagaimana kejelasan statusnya. Mau nanyakan siapa bapaknya nggak penting ya, siapa ibunya itu yang penting, karena ibunya yang melahirkan dia ke dunia ini. Ini netizen pada ngerujak Mas Irfan ya, karena Mas Irfan itu menanyakan kenapa baru sekarang sih anak ini muncul dan speak up gitu ya. Kalau menurut logikaku, Mas Irfan coba deh tonton ke tayangannya Bang Densu di di YouTube-nya itu. Walaupun banyak sih acara YouTube itu yang settingan gitu ya. Mungkin tempat Mas Irfan itu kan mudah-mudahan nggak settingan ya, itu kan tentang binatang-binatang ya. Tapi di situ kan dijelaskan anak ini sebenarnya dari SMP sudah mencari tahu jati dirinya. Tapi kenapa baru sekarang? Ya karena baru dia mendapat momentum yang tepat sekarang. Dan aslinya itu kan bukan masalah ini yang sebenarnya, masalah mobil. Masalah mobil akhirnya melebar kemana-mana. Karena apa? Karena diajak untuk mediasi secara kekeluargaan, diabaikan gitu ya. Jadi aku ngelihatnya itu justru justru masalah ini itu bukan masalah sebenarnya. Masalah aslinya itu dari mobil yang bikin masalah karena tiba-tiba datang dua orang menggunakan seragam dan si putranya itu nggak terima ibunya diperlakukan seperti itu. Wah, si saudara kok kayak gitu loh. Jadinya melebar kemana-mana. Nggak berani Mas. Kalau dulu itu kan artis kondang. Yang kedua beliau tuh juga senator dulunya. Nggak berani Mas, nggak berani. Kalaupun sekarang dia dapat momen yang tepat, dan saya salut dengan jenengan bisa pasang badan untuk teman. Salut. Saya dulu juga kayak gitu loh Mas, pasang badan buat teman saya sendiri, dan ternyata teman saya yang kurang hajar, malu saya akhirnya. Dan itu benar-benar terjadi. Satu lagi Mas Irfan kan sering adopt binatang-binatang itu ya. Mungkin kalau dia bisa ngomong, dia juga akan mengatakan, loh kenapa sih aku dipisahkan dengan indukku? Coba, untung mereka nggak bisa ngomong. Kalian geram nggak dengan berita bahwasanya Irfan Hakim itu seolah-olah membela Denada, ya kan? Dan lagi-lagi kata Irfan Hakim, itu kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru diungkap sekarang? Dan lalu dia bertanya lagi kepada Hotman Paris. Dia bilang gini, kan dia bilang anak di masa kecil. Tapi kata Irfan Hakim, dia kan bukan anak kecil lagi, kan udah dewasa, berarti tidak. Dan kalian sudah lihat kan podcastnya sama Dini Sumargo, si Reza. Kalian kayaknya tuh Irfan Hakim kayaknya seperti memojokkan si Reza, ya kan? Padahal netizen tuh udah simpati banget sama Reza, ya kan? Kira-kira menurut teman-teman pantas gak seorang Irfan Hakim dia berbicara seperti itu? Nggak tahu gitu videonya itu. Apakah videonya itu dipotong-potong? Apakah seperti apa? Kita sebagai orang awam seperti ini, kenapa sih dia tidak mengungkap di waktu dulu? Itu tadi sama jawaban dengan Hotman Paris Topia. Mungkin dulu tidak ada keberanian. Bahwasanya Reza saat ini mengungkap bahwasanya dia sebagai anaknya, tinggal pesan kepada Denada, kalau memang dia kamu lahirkan,
Kan pasti kamu tahu bahwasanya itu kamu melahirkan apa enggak. Kalau kamu benar melahirkan, akui saja. Tapi kalau kamu enggak, tidak pernah melahirkan, jangan diam. Akhirnya kan melebar kemana-mana. Sepertinya Resa ini tidak meminta apa-apa. Akuin kalau mengiya dan peluk, ya kan? Untung loh, dia mau berbakti, dia mau meminta peluk kasih sayang oleh seorang ibu. Udahlah, kita punya salah, punya hilaf masa lalu. Pasti netizen, penonton akan memaafkan. Tapi ingat, kejujuran yang dibutuhkan. Lalu banyak juga yang bertanya, siapakah ayahnya? Udahlah ya, kita tidak perlu mencari siapa ayahnya. Kita berharap kalau memang ada ayahnya, tolong kamu jangan diam aja, rangkul anak. Ingat, hidup itu sementara. Yang lama di akhirat. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi sebelum kita ke akhirat, nih perbaikin dulu di dunia ibadahnya, yang mana kita yang harus bertanggung jawab terhadap anak kita. Itu semua ada tanggung jawabnya. Dan sebelum kita meninggal, mending kita tanggung jawab siapa anak kita. Makanya pesan buat anak-anak muda, jaga diri, jangan hidup bebas, ya kan? Jangan hidup bebas, dan kalian harus bertanggung jawab pada diri kita. Sebenarnya itu aib itu nggak sekarang, besok akan terungkap. Tapi kalau seandainya aib itu sudah ditutup sama Allah, maka jangan diceritain. Dan mudah-mudahan Resa dan Denada punya jalan keluar. Tabayun, saling memaafkan, rasanya indah. Apalagi saat ini mau bulan Ramadan, indah banget. Mudah-mudahan kita doain ya, semoga anak dan ibu sebelum Ramadan ini dipertemukan. Dan yang lain, mudah-mudahan kita sama-sama tabayun. Untuk Irfan Hakim, mudah-mudahan ya niatnya baik, dan mudah-mudahan netizen bisa memaklumin segalanya. Dan mudah-mudahan ada jalan keluar dan saling memaafkan.